Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih senior Pak. Terima kasih Pak sudah mau hadir dan bisa membersamai untuk memotivasi kita adik-adik ya. Untuk saya pribadi perlu motivasi sebenarnya dari Bapak. Lupa saya juga yang saya hormati Sekretaris Umum DPD Jawa Barat Kang Yunus serta Imawan Bogor Raya yang hadir melalui offline ataupun online di sini kan. Nah, singkatnya saya tahun 2017 mengikuti pengkaderan Darul Arkom Dasar. Saya ikuti pengkaderan itu bukan di PKI Indonesia ya, justru saya mengikuti pengkaderan itu di STMJ Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Nah, setelah itu saya dikader sehingga pada semester 45 saya dipilih menjadi presiden mahasiswa Ketua BEM di STKIP Muhammadiyah Bogor. Di situ prosesnya memang sangat terasa gitu kan, digojol oleh senior IMM, digojol oleh senior yang non IMM juga. Nah 2019 saya terpilih menjadi koordinator daerah BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jawa Barat. Jadi Porda Jawa Barat, alhamdulillah saya juga. Terus 2021 kemarin kembali diamanai sebagai Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dan kalau untuk PC memang PC itu saya tidak ada niatan untuk jadi ketum PC IMM Bogor. Namun atas dasar dorongan dan amanah dari kader-kader IMM khususnya di cabang Bogor, kemarin pun di Muscap Februari 2022 ya, 2022 saya alhamdulillah diamanai sebagai ketua umum menggantikan Kang Yunus. Karena memang kemarin di Muscap itu kan kita pemilihannya tuh dalam Tajwid Malang itu berbeda. Dulu kan kita formatur, nah sekarang ada pencalonan secara ketua umum dan formatur. Nah, kemarin saya kontestasi melawan Kang Irfan. Kemudian di situ ya mungkin Allah sudah menakdirkan gitu kan, saya jadi ketua umum IMM cabang Bogor. Ya pada intinya proses-proses yang kemarin saya lalui, lalu pembintalan, kemudian hal-hal yang lain kiranya ketika senior-senior pun memberikan arahan, pengalaman, motivasi, serta dalam diri saya ingin belajar. Apapun itulah yang kiranya harus kita lakukan dengan tujuan kita, ya saya lakukan. Mungkin itu sih singkatnya. Sebenarnya mungkin pengalaman Pak Amin dan kami itu yang lebih ya, terima kasih Kang ya. Walaupun ini juga maksudnya lumayan gitu ya, dan tinggi juga jabatannya biasa. Luar biasa. Di balik luar biasa pasti ada sangat luar biasa. Mungkin kita bisa mendengarkan sedikit cerita dari Kang Yunus yang sekarang sudah melintas ke provinsi gitu. Izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Yunus, dari dulu Muhammad Yunus gitu kan, pernah ganti sempat ganti tapi nggak jadi. Kalau sebelumnya saya menghormati Pak Pian, terima kasih ya termohon telah meluangkan waktunya dari kesibukannya untuk memotivasi teman-teman IMM, khususnya kader IMM Chelsea. Ini saya kira kalau dulu mungkin ya katakan saya kurang tahu ya proses IMM Chelsea itu, jujur belum tahu seperti apa. Mungkin saya pun belum jadi kader pada saat itu. Tapi yang jelas di tengah-tengah kita, alhamdulillah kita bisa menyaksikan orang yang berjasa untuk IMM Chelsea itu sendiri. Dan hari ini
kita pun sudah melihat kembali, duduk kembali untuk komunikasi. Mudah-mudahan kalau dulu memotivasi untuk hadirnya IMM Cilengsi, kalau sekarang mudah-mudahan hadirnya kembali untuk lebih pesatnya IMM Cilengsi itu sendiri. Juga yang terhormat Ketum Cabang IMM Bogor, Kak Mendi, yang alhamdulillah sudah beberapa bulan berjalan. Saya kira perkembangan dan kemajuan yang cukup besar dan berkaderan program-programnya dan solid organisasinya. Jarang-jarang saya dulu waktu menjabat mungkinnya di IMM hanya satu kali aja ke Cilengsi gitu. Itu pun memang pada problematika, bukan problem ya, cuma mungkin dinamika saja, dinamika Kang Bino kalau nggak salah, yang mungkin sudah beberapa tahun ganti-ganti gitu. Nah akhirnya selesai pada saat itu. Dan kalau sekarang Kang ini kalau sekarang udah 2 kali ya. Udah kali ini baru-baru awal menjabat saja, belum nanti ke depannya mungkin banyak kolaborasi ke depannya dari IMM Bogor dengan Cilengsi itu sendiri. Nah juga karena sekarang RTL ya rencana tindak lanjut, dan mungkin alhamdulillah kita bisa berdiskusi kembali pada kesempatan kali ini. Jadi ya mungkin kalau bicara pengalaman ya saya jauh lah sama teman-teman ataupun sama orang yang di samping ini ya. Dulu pertama kali memang saya dari awal pun proses di IMM gitu ya, memang dari awal pun memang proses di IMM. Waktu itu ya pernah diamani juga ketua umum PK ataupun komisariat IMM sebagai pengarah Bogor, dan lanjut jelang 1 tahun dari itu kemudian ketua umum cabang juga di IMM cabang Bogor di periode 2020-2021. Baru kemudian kemarin di kontestasi Musda ya alhamdulillah juga terpilih kembali, bukan kembali, terpilih menjadi sekretaris umum DPD IMM Jawa Barat. Dan mungkin sebetulnya di IMM Jawa Barat pun kemarin kalau kita tonton benar-benar sebetulnya bisa aja yang tidak bersatu. Tapi mungkin karena ada beberapa hal yang mungkin kendala ya, akhirnya kita bergowo untuk di nomor 2 dengan teman-teman IMM Bandung. Tapi poin plusnya alhamdulillah yang menawarkan itu memang dia datang langsung ke Bogor, bukan kita yang ke Bandungnya untuk kesepakatan itu. Jadi saya kira di situ ada poin plusnya bahwa Bogor bukan hal IMM bisa apa ya istilahnya yang bisa di apa ya istilahnya yang bisa di bukan dipandang sembarangan lah gitu sama teman-teman yang lain. Dan secara aktivitas pun mungkin saya lagi rintis ya lagi rintis ayam kampung gitu kan. Jadi ya belum besar sih, baru kecil-kecilan mudah-mudahan di daerah saya, di daerah Parudi, iya daerah Parudi ya kecil-kecilan, dan mudah-mudahan ya namanya juga hidup terus sedikit demi sedikit, mudah-mudahan pernah berjalan waktu. Tapi awal mulasi perkenalan itu kami itu beli apa dari telur? Beli. Oh beli dari beli. Oh dari beli terus berkembang biak jadi banyak terus diperjualbelikan kembali. Iya. Padahal saya bukan teman-teman IPB, karena memang mungkin ya waktu saya menjabat lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman IPB, jadi cukup terinspirasi kan. Kayaknya memang ini yang mungkin saya bisa lakukan untuk ya istilahnya bisa kecil-kecilan lah. Itu sih ya secara singkat. Selanjutnya mungkin kan ketika semuanya khususnya yang terjun di IMM kan, ketika ini kuliah gitu di kampus kan nggak mungkin tiba-tiba masuk di IMM. Kalau dari kami itu sendiri ada nggak sih awal pertama yang bikin kami sendiri tertarik untuk masuk IMM itu apa sih? Karena memang kultur ya, kalau saya bicaranya kultur, karena memang di STK Pamadi Bogor pada saat itu katakan kajian-kajiannya sering lah katakan minimal yang saya ingat itu pada saat itu malam Rabu setiap Selasa ya habis maghrib, pokoknya 1 minggu sekali itu pasti ada kajian, dan itu hal yang positif. Dan kajiannya memang bukan hanya sebatas seputar ya, bukan hanya sebatas tentang keislaman saja, tentang Muhammadiyahnya, tapi
terus bergulir. Minggu ini mungkin lebih kepada kemuhammadiannya, minggu selanjutnya lebih kepada pergerakannya, minggu selanjutnya bahkan kita doktrin untuk kritis gitu, minggu selanjutnya berpikir untuk bagaimana kita mandiri, dan itu yang menjadi motivasi pada saat itu di IMMST Kemudian Bogor. Dan saya mengikuti kajian IMM pun sebelum saya mengikuti IMM gitu, dan itu saya kira menjadi hal yang plus bagi teman-teman dimanapun ya IMM. Ketika pun memang itu bisa dilakukan 1 minggu sekali di komisariatnya masing-masing, kenapa tidak gitu. Dan variasi ya, nggak harus yang sifatnya satu disiplin ilmu saja, tapi banyak ilmuwan-ilmuwan yang menunjang daripada kebutuhan komisariatnya masing-masing. Poinnya di situ, karena pada saat itu memang ya katakan, karena memang di IMMST Kemudian Bogor orang-orang dari tahun ke tahun, kata orang gitu ya, dengan berpikir kritisnya, sehingga itu pun menjadi penunjang untuk yang selanjutnya. Ataupun mungkin dalam hal lain, bagaimana kemudian harus menjadi hal yang mandiri, dan itu pun menjadi salah satu penunjang bagaimana kader-kader IMM. Karena punten gitu ya, meskipun kita disupport secara mangga, IMM mangga nggak ada kendala apapun, tapi jujur secara materi mungkinnya dari kampus sendiri ya masih tersendat-sendat lah. Dan itu hal yang harus dimotivasi teman-teman IMM bagaimana menjadi kader yang mandiri. Terima kasih Pak Yunus, memotivasi sekali ya yang disebutkan Tum Yunus. Selanjutnya Ridho mau ingin bertanya ke Kang Hendy, yaitu tentang kompetensi ya. Saya ingin tanya ke Kang Hendy, apakah relevan kompetensi ini di zaman yang serba perkembangan ilmu teknologi ini sudah banyak ilmu teknologinya, karena dengan perkembangan ilmu teknologi ini saya Ridho sendiri merasa sepertinya untuk melakukan kompetensi itu tidak perlu harus di organisasi gitu, secara individual sudah bisa mendukung, karena pergerakan ilmu teknologi yang sudah berkembang baik ini. Oke, baik, terima kasih. Kalau berbicara relevan atau tidak terkait kompetensi dasar IMM dengan keadaan sekarang, itu sangat relevan. Kenapa? Karena justru IMM ini adalah organisasi yang bukan mengikuti zaman. Tapi IMM ini ketika zaman pun berubah, IMM akan terbiasa mengikuti hal-hal seperti itu. Hal contoh terkecilnya, masalah-masalah kajian-kajian IMM yang dulu biasanya kita diskusi seperti hal seperti ini, duduk, diskusi offline, dan kita tidak menggunakan media sosial. Pada kita dulu diskusi senior kita Jasman Alfindi dulu diskusi tidak ada media gitu kan. Nah, kalau kita justru diskusi dengan adanya media ini bisa menggunakan platform hal yang lain, seperti sekarang kita menggunakan Instagram, menggunakan Zoom gitu kan. Nah, kegiatan keagamaan kita justru di era milenial ini atau generasi ini, justru kegiatan keagamaan itu bukan hanya sebatas kita kajian saja, tapi kita bisa menanamkan nilai-nilai keagamaannya itu. Kita bisa mengamalkan semangat almarhum. Kemarin kita pun teman-teman yang cabang Bogor, selain daripada kita kajian ini, tapi kita kalau program tabim itu BPM, bersih-bersih masjid, lalu kita ngaji bareng dengan masyarakat yang ada di sekitaran di daerah tersebut. Lalu kegiatan intelektualnya, kita setiap bulan alhamdulillah mengadakan kajian, diskusi bulanan, membedah buku, lalu sekolah UMKM, dan hal ini itu setiap 1 bulan sekali di rumah Anda bersama. Nah, untuk kegiatan humanitasnya, justru yang tersendiri kita kan memang di bawah naungan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu ada MDMC ya. Nah, kita justru bukan malah mengendorkan kita generasi milenial untuk berbuat agenda sosial, tapi justru kita gerakan gitu. Dengan adanya generasi milenial ini kan sangat mudah informasi didapatkan, misalkan di handphone, di WhatsApp gitu kan. Jadi
sangat relevansi loh dari kompetensi dasar IMM dengan kegiatan kita ini IMM generasi milenial. Jadi kita tidak rencana. Terima kasih Hendy atas penyampaiannya. Lalu kalau itu ingin bertanya dari perspektif Ayah Muhammadiyah, apakah dari kompetensi IMM ini masih relevankah atau sudah besar gitu di Indonesia? Saya membaca literasi tentang IMM itu ya, pokoknya pada saat saya ber-IPM itu kan biasanya reportasi mengenal ortom, bahkan saya diberi amanah juga ngajar KMD Muhammadiyah di SD dulu, SMP, walaupun sempat hampir 10 tahun itu sudah tidak siluman lagi dengan siswa. Kemudian saya Abi yang artinya nggak usah pakai Pak Abi, biar lebih akrab karena semuanya banyak teman-teman semuanya, jadi biar akrab aja. Karena kan mudah banget ya tua tapi senang dengan semua kalangan dan golongan untuk yang ngobrol khusus. Jadi begini Kang Ridho, kita perlu memahami dulu. Pertama memahami siapa kita, artinya siapa IMM. Itu paham dulu di dalam diri kita masing-masing, karena itu kan nanti bersinggungan dengan ideologi. Jadi siapa kita? Kita itu kan IMM itu siapa? Kita ini akademisi yang berakhlak mulia, kemudian mempunyai nilai mulia juga, bertujuan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Sudah kita paham akademisi yang intelektual, kemudian kita mulia, ya, berakhlak. Tujuan akhirnya sama, bagaimana kita tujuan Muhammadiyah itu tercapai. Kita kan sudah paham semuanya apa itu tujuan Muhammadiyah. Karena trilogi IMM itu pertama intelektualitas, kemudian kemasyarakatan dan keagamaan dan ekonomi. Nah itu tidak boleh hilang. Dan tadi yang disampaikan oleh ketum itu bahwa kita itu tidak mengikuti zaman dan tidak tergerus dengan zaman. Yang ada kita itu semakin meningkatkan, misalkan dari keagamaan. Di zaman sekarang yang milenial kemudian berubah menjadi Gen Z, katanya lah ya bahasa untuk milenial populer. Yang tadinya contoh misalkan tadi tidak bisa ngaji, berarti kan harus meningkatkan. Gimana kita cari? Yang akidahnya tauhidnya misalkan masih lemah, berarti harus ditingkatkan. Harus dikokohkan, semakin dikokohkan di zaman sebesar itu. Kemudian kegiatan keilmuannya, kita itu mahasiswa Muhammadiyah ini realistis, logis. Kemudian menerima pandangan manapun, siapapun yang berpandangan apapun tentang intelektualitas, tentang mungkin nalarnya dia terhadap hal-hal yang baru, kita terima. Walaupun nanti ada filternya apa yang tadi ini kembali lagi kepada isu-isu IMM itu apa, ideologinya IMM itu apa. Kemudian kemasyarakatan sama tadi yang disampaikan oleh Ketum. Jangan sampai IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terjun ke masyarakatnya pada saat KKN saja, atau bahasa sekarang apa nih? Kalau STKIP itu yang KKN itu apa? Kuliah kerja nyata, namanya apa itu? Apa ya? Jangan kemasярakatannya itu saja itu pada saat KKN
selama kuliah misalkan, kita padahal mahasiswa Muhammadiyah terjun ke masyarakatnya hanya pada saat KKN. Itu jangan seperti itu. Lembaga organisasi kita persyarikatan Muhammadiyah itu banyak hal yang bisa dilakukan. Yang berhubungan dengan kemasyarakatan apalagi Lajis, lembaga bencana, majelis sosial, MPKU, kalau ada panti asuhan, disitulah mahasiswa dan ormas yang lainnya ya, dengan ya, keahlian masing-masing, dengan apa namanya mungkin passionnya masing-masing masuk ke situ. Saya di MDMC kebetulan mungkin yang dari Julian itu juga yang bagian sosiologinya sama bagian trauma healingnya itu kan dari Julian yang perempuan itu sama Andian juga. Itu kan mereka mahasiswa, tapi ternyata kan punya kemampuan dalam hal itu. Masuklah dia ke MDMC, ke lembaga bencana itu, tetapi menjadi psikolog. Walaupun dia belum lulus, tapi ilmu yang didapatkan di sekolahan, di kuliah, dia berangkat menghibur anak-anak korban bencana, trauma healing, kemudian ya mengajari anak-anak misalkan di tenda-tenda darurat belajar, nah itu seperti itu. Dan nanti teman-teman yang juga sama seperti itu. Yang bisa nyupir sekarang itu hampir di seluruh wilayah daerah sudah ada namanya ambulan gratis. Ambulan gratis itu kan membutuhkan relawan, dan itu relawan namanya relawan rela, tidak ada paksaan, pokoknya tidak ada lagi. Disitulah masuk juga IMF yang sudah bisa nyupir. Nah, karena ini sifatnya adalah ideologis, maka sampai kapanpun akan tetap relevan. Yang ada bagaimana kita mempertahankan, kemudian semakin meningkatkan. Tadi juga Bapak kajian-kajian. Nah ini memang PR yang juga lumayan berat dan dua sektor. Hampir setiap periode yang Cerus ini saya dekat semua dengan Tuhan. Walaupun saya sudah tidak ada berhubungan secara akademik juga tidak, tapi secara ini juga tapi kayak Kang Guno Padi sebelumnya juga ada Padi, kemudian juga lagi itu hampir dekat semua. Karena memang ya saya sudah diskusi saja. Saya sudah diskusi menyapa, dan saya tidak pernah yang namanya membawa struktural ataupun posisi jabatan. Mau di rumah, mau di mana saja, kalau memang ada mau diskusi, ya bisa. Sama benar pada saat awal-awal itu semangat itu membara. Bahkan saya sampaikan dulu sekarang teman-teman mau kegiatan apa yang murah meriah tapi bisa dilaksanakan kapan saja. Kayak contoh pada saat itu melaksanakan yang namanya perpustakaan jalanan di Medland. Itu kan sebelum melaksanakan itu ya datang ke rumah, datang ke kantor, udah laksanakan itu kan murah meriah. Bila perlu ada yang nyanyinya di situ yang bisa kita apa. Bukan hanya ditungguin silakan baca, taman bacaan itu kan sini-sininya mungkin karena yang namanya Gen Z tadi ya kan Gen Z itu labil, tidak stabil emosinya, kemudian keinginannya berubah-ubah kayaknya mantap, padahal itu udah bagus. Kita jangan melihat saat itu respon masyarakat. Walaupun mungkin yang baca 1, 2, 3 atau 5 orang hari ini, minggu depan dia akan mencari lagi. Kalau misalkan dia tahu bacaan itu jelek, kok nggak ada lagi ya pembacaan. Berarti kita sudah kehilangan momentum bahwa kita sudah punya masa. Ya siapa tahu dia dari kajian itu tahu kuliah di mana, di STM,
Ya udah, nanti saya bisa kuliah di sana. Nah inilah apa namanya yang tadi emosi itu tidak stabil. Kita akan tadi berhubungan dengan ideologi gerakan yang ada di era generasi Z. Generasi Z itu kan lama. Yang tidak hanya mungkin yang kita lah kita. Kadang-kadang kan kalau lagi jenuh juga. Ini kalau misalkan dia nggak apa namanya yang nggak punya artinya tanggung jawab terhadap organisasi, males. Agenda sudah disiapkan beberapa hari bahkan bulan mungkin dengan harapan pesertanya banyak, kemudian dukungan dari apa namanya dari sekolah tingginya full power misalkan. Tapi kan karena semangat kita ini semangat tadi ini berubah dan ini tetap eksis, ya sudah dilaksanakan saja. Gak apa-apa, artinya saya aku udah dan beda buat dan dosa dari apa namanya di sini sesuai dengan undang. Tapi karena semangat kita sama, ini juga adik kita ortom. Bagaimanapun pada saat ortomnya jelek, ya nanti Muhammadiyah aja di bawah. Ini ayatnya gimana sih? Anaknya seperti itu tadi bilang. Nah inilah nanti tentunya selain karena ini tidak lanjut ada yang rencana tidak lanjut daripada proses perkaderan, maka nanti hasil diskusi ini selain pemahaman dan peneguhan ideologi terhadap kita nih teman-teman, minimal nanti ada yang perlu disampaikan ke pihak kampus. Misalkan nanti dibantu oleh cabang silaturahmi resmi cabang bersama komisariat menyampaikan apa sih keinginan teman-teman dari cabang itu. Nanti ditegaskan, dikuatkan oleh teman-teman dari cabang. Ya siapa tahu kalau misalkan didampingi oleh teman-teman cabang, oleh teman-teman yang bukan hanya dari Jinsi, pihak kampus begitu semua. Mohon maaf, beberapa kali pergantian pengurus itu kan di sini juga ada eksekutif mahasiswa. Bahkan terakhir kegiatan itu ada pengurus BEM itu yang kebetulan juga dengan saya juga. Kenapa bukan IMM yang eksis ini kan kalau yang tidak terlalu akar permasalahan dari awal dari hulu gitu, dia kan akan spontanitas bergosong atau kenapa. Tapi kalau yang paham kan berarti bukan dari kita dari GMM. Abi sering menyampaikan siapapun termasuk terakhir ke Rido dan kawan-kawan, pihak kampus itu kan akan melihat IMM itu ada pada saat ada kegiatan, bukan hanya pada saat menyodorkan tanda tangan persetujuan struktural untuk dibuatkan SKWP saja. Tapi kegiatan rutinnya ada tidak? Walaupun hanya sekedar nongkrong ngopi, kemudian pakai jaket mahasiswa, IMM atau jaket IMM diskusi misalnya. Tempat-tempat diskusi sudah disiapkan. Nah itu ada tidak? Itu sederhana sebenarnya. Apalagi yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar, kayak DAD lah, kan apa namanya perkaderan formal, ya kan? Itu kan orang-orang yang ikut DAD itu orang-orang yang sudah benar-benar sebagian waktu dan pikirannya siap dihibahkan kepada IMM. Kalau yang tidak ya tidak bakalan ikut. Padahal yang disebutkan di sini sudah lama. Tapi setelah DAD kemudian nanti memang akan terseleksi siapa yang DAD-nya berhasil atau siapa yang memang hanya formalitas saja di DAD. Yang inilah kemudian Abi udah sanggup, artinya sanggup itu hadir ikut berbagi semangat, bukan berbagi pengalaman tapi berbagi semangat. Nah, yang paling sederhana
kita ini kan tidak seperti hanya IMM atau mahasiswa yang berada di ibu kota atau di kota-kota besar yang di sana itu universitas-universitas berdiri itu hanya beberapa jarak sudah ada universitas, sehingga gerakan-gerakannya itu kan harus benar-benar nyata di media maupun di jalanan pada saat ada keinginan rakyat yang perlu diperjuangkan. Tapi kultur kita ini kan sudah bisa kita baca Kabupaten Bogor lah. Nah, sesuaikan saja dengan kultur yang ada, program-program IMM-nya. Misalkan Bogor Barat tadi pertanian, peternakan, ya sudah, jadikan saja IMM itu pengusaha-pengusaha ternak, petani-petani yang unggulan tadi, berkemajuan lah kalau bahasa kita ini. Petani berkemajuan, peternak berkemajuan, tetapi libatkan IMM di luar dia rutinitas kuliah. Kalau misalkan secara akademis kita mengajak teman-teman kita ini sulit untuk masuk IMM, tapi siapa tahu melihat program-program IMM kegiatannya, ya ternyata rajin kita punya usaha ternak, punya usaha ini, punya usaha itu. Ya, siapa tahu teman-teman yang tadinya gagahan masuk IMM, terus sendirinya dia masuk. Begitu juga solusi sama. Solusi ini kan industri perumahan, perdagangan. Apalagi sekarang zamannya zaman udah serba online. Ya apa yang bisa dilakukan? Sederhana nih ya. Saya Abi tambahkan. Mungkin nanti juga menjadi program oleh cabang. Tidak usah jauh-jauh. Guru kita dari TK sampai SD SMA, Kabupaten Bogor, itu mungkin adalah ribuan kalau digabungkan. Sekian persen guru, 50% itu katakanlah guru kita ini belum melek multimedia. Di IMM itu kan ada bidang komunikasi. Itu saja sebenarnya sudah bisa jadi program bagaimana melatih guru-guru ya melek multimedia, minimal bisa PowerPoint untuk ngajar, atau minimal dia bisa pakai media classroom untuk ngajar. IMM kan mempunyai kemampuan itu, apalagi sekarang podcast itu saja programnya, kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada melalui Digasmen. Tapi yang ngajar anak-anak IMM. Itu kan kelihatannya kayak sepele, kayaknya enggak ini. Tapi pada saat itu rutinitas, katakanlah ada 17 cabang Muhammadiyah yang aktif di Kabupaten Bogor ini. Sebulan misalkan 3 sekolah aja sebulan. Setahun sudah berapa sekolahan yang kita ajar. Itu real program dari pilihan kita. Program IMM. Nanti sebenarnya cabang sebagai motor penggeraknya, komisaris itulah sebagai pelaksana di lapangan yang terdekat sekolah yang mana yang ada 3 keuntungan. Keuntungan pertama bagi IMM-nya nggak kasih program. Sudah pasti juga kita itu karena besok mau ngajarin guru baca ulang, belajar ulang. Yang kedua, keuntungan bagi tempat kita kuliah. Apalagi kalau ngajari SMK SMA, sekalian promosi tempat kampus kita. Oh itu dari mahasiswanya, oh dari ITB, oh dari STKIP, oh dari STTF. Nah itu udah buat. Ketiganya, guru-guru kita minimal melek multimedia. Itu 3 keuntungan, 3 nilai positif yang bisa diambil. Kemarin itu kami di zaman pandemi itu dorong kita kan itu harus diambil.
ternyata nggak bisa dilakukan. Ya daripada kita bayar mahal, apa namanya, fasilitator dari rumah, sedangkan potensi kita itu ada. Itu nanti bisa diusulkan ke ketua-ketua sekolah tingginya. Ke sekolah-sekolah itu sistemnya bukan hanya brosur, tapi gimana caranya kita melaksanakan pelatihan itu baik gurunya maupun nanti bagi siswanya. Saya yakin lah teman-teman KRM ini kalau suruh ngomong, kenapa nggak jadi motivator aja, motivasi misalkan kepada adik-adik kelas ini yang kelas 9 yang mau lulus, kasih motivasi, kasih arahan, tapi dari IMM. Jadi semakin tertarik nih siswa itu untuk mungkin kuliah di tempat kita. Jadi kita tadi itu yang namanya kita itu harus rasional. Kemudian kira-kira kalau sini program diterapkan di komisariat saya, nggak usah mulu-mulu. Intelektual kita harus terus diasah, belum perlu tinggi-tingginya. Pendidikan kita terus sampai untuk kuat-kuatnya. Tetapi pemahaman terhadap lingkungan kita itu juga harus rasional. Jangan sampai kita intelektual tetap ingin menerapkan itu dengan ego sentris kita itu, pokoknya saja tidak bisa. Karena tidak bisa kita membawa ego sentris kita terhadap tadi aplikasi program ini. Jadi bisa nanti misalkan cabang yang memperkarasai program itu terserah program apa saja, komisariat nanti yang action di lapangan. Dan kami yakin kalau sudah ada program itu jalan, kemudian karena kemandirian, ke depannya orang juga akan melihat, PDM juga akan melihat, tidaknya juga akan, oh iya enggak hanya masa sih kita nggak menganggarkan. Jadi kita produktif dulu, baru diikuti integritas itu. Kalau kita udah produktif, akan kelihatan, akan muncul integritasnya. Kalau integritas yang kita bangun dulu, belum tentu produktif. Gua kesalahan integritas di pokoknya nggak mau kemana-mana. Tapi kalau misalkan nggak produktif, ya udah mana. Nah ini kesempatannya sebenarnya sangat luar biasa. Artinya apa? Kita di Jabar punya Kang Yunus juga bisa afirmasi program dari Jabar pergi ke Bogor. Minimal kan utama, walaupun nanti penyebaran program itu kan kemana saja. Kemudian cabang yang menularkan kepada komisariat. Jawa Barat itu saya melihat pada saat saya di DPD KPI Jawa Barat itu, Pak Ridwan Kamil itu kan banget terhadap gerakan-gerakan muda, gerakan-gerakan mahasiswa itu banget. Apa namanya Pak Ridwan Kamil? Nah ini kesempatan kita untuk yang terakhir saya ingin berbagi pengalaman. Pada saat setelah saya tidak menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, saya juga ini kenal dulu pada saya. Makanya kalau Kabupaten Bogor kalian tidak dari mana, mungkin saya pernah salah. Dulu pernah juga diiarkan. Yang guru saya itu ya Pak Yusuf Triadi, pakai piano kita, itu sedikitnya tinggi lah. Walaupun kita nih, ya kita tidak terlalu mengedepankan kata-kata senior junior. Karena biasanya di Muhammadiyah yang tadinya dari pimpinan nanti besok bisa jadi anggota, yang tadinya kepala sekolah besok bisa jadi guru. Itu di Muhammadiyah. Ya contoh di Samsudin yang tadinya PP ya Dr. Ranti kan. Kayu Sudya, Ivan Pepi, Pak Nana. Itu pada saat kita pemilihan itu ya mau berhenti ya. Dulu SDKIP itu kan kantornya kan ngadep ke timur itu kan pakai print masih pakai print apa kantor SDKIP itu satu persis. Jadi jalannya. Nah kemudian
Abi diminta di pimpinan wilayah Jawa Barat. Tapi karena jarak dan kemudian posisi waktu itu hanya bidang, entah pemikiran apa, kemudian PWPM diminta reshuffle PP itu mengirimkan utusan untuk menjadi pengurus PP. Nah ternyata takdirnya Abi yang diusulkan ke PP zamannya Ketum Dagil Anjar menjadi pertama wakil bendahara. Perjalanan itu ya saya belajar aja, walaupun memang merasa paling ya bodoh lah. Yang namanya orang dari PP itu kan berarti pilihan-pilihan dari wilayah-wilayah. Tapi Abi ini belajar dulu. Setelah itu jadi sekretaris bidang olahan seni budaya dan olahraga. Abi ikut ekspedisi kebangsaan itu sebulan. Berangkat dari Jakarta sampai ke Ambon terakhir. Pas sebulan puasa ya. Karena bulannya naik pesawat aja makanya sebulannya kurang sehari. Tapi kalau bulannya naik pesawat itu bisa sebulan. Sudah daerah begitu. Nah di daerah itulah belajar. Oh daerah ini kayak gini, ortomnya kayak gini. Nah makanya aku udah nggak berhubungan lagi dengan namanya orang tua siswa selama 2 tahun lebih. Bahkan semenjak menjadi pimpinan cabang, 13 pimpinan cabang itu 2 periode lagi sudah ngajar ya Pak. Apa namanya kalau lagi sebentar udah nggak berhubungan. Nah itu belajar terus ikut partai politik, kemudian apa namanya ikut DPD KMPD. Tetapi yang Abi lihat, yang Abi dapatkan di luar itu ATM, amati tiru kasih kita. Kemudian pada saat setelah utama Jogja, Abi suruh balik lagi, terus tuh sekolahan. Ada sekolah yang mungkin apa namanya semangat balik ke sekolahan. Ya baru 2 tahun berjalan di sekolah. Nah karena pengalaman itulah kita coba terapkan, kemudian kita share pada teman-teman. Makanya teman-teman yang ini alhamdulillah dari periode ke periode tidak pernah putus. Bahkan saya memaksa semua, belum masih sanggup ya. Kalau tidak sanggup, kemudian apa namanya pengen musyawarah ya secepat. Dan kalau misalkan tidak musyawarah, serahkan siapa yang di bawahnya beliau yang kira-kira bisa apa namanya dipercaya, diberikan kade, panggil ke sana. Kalau paling kan apa namanya orang tuanya orang dunia, ya kan menjadikan itu. Ternyata Pak Adil karena benturan dengan kerjaan, sama juga tidak aktif kan, tidak aktif. Kemudian dia bilang sekarang begini solusinya, baca bikin aja namanya tim kerja. Dengan tidak apa namanya berubah struktur apapun sebelum musyawarah, bikin aja tim kerja yang mau tetap ini sampai musyawarah IMM itu ada yang kerjakan apa diskusi apa sehingga pihak kampus ini IMM ada IMM ada kegiatan. Padahal ini itu aja, nanti begini, IMM itu kan ortom. Karena dalam posisi ortom dia berada di MPK. Karena dia berada di MPK otomatis mendapat anggaran tahunan dari PCN yang masuk APBS Muhammadiyah, APBN. Jadi setiap tahun itu IMM itu sudah ada anggaran, minimal anggaran kegiatan dan operasional di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilsi yang berada di bawah MPK. Itu yang dari PCN, belum dari pihak kampus. Kalau memang ada kegiatan, berarti kan dikembalikan lagi kepada teman-temannya. Bisa tidak? Artinya manajemen anggaran yang sudah ada itu untuk kegiatan. Dan anggaran itu misalkan berapapun misalkan dianggarkan kemudian rasional, ya sama PCN ya dianggarkan APBN.
kegiatan-kegiatan apa yang ngajuin ke MPK, nanti MPK yang approve di APB. Nah inilah yang kemudian mungkin perlu motivasi teman-teman. Perkaderan itu kan ada yang formal dan non formal. Coba adakan kegiatan yang non formal. Yang teman-teman itu dari komisariat, dari MPS itu, dari cabang itu bebas berkreasi. Tapi masih dalam ruang lingkup kita ini kata IMM. Apakah itu outbound atau camping ground atau apa? Yang penting kegiatan IMM, tapi kegiatan yang perkaderan non formal. Kalaupun misalkan harus ada materi atau narasumber, yang narasumber atau materinya itu ya sudah duduk bareng kayak diskusi saja. Ini pernah kita lakukan pada saat zamannya ketua pemudanya KPP 2 kita, ketua IPM itu anaknya almarhum Jaya Jaya Komarudi kami. Jadi kita ortong 2 bus itu ke Pantai Carita, 2 bus pembangunan ortong juga daerah cabang yang ini kecelakaan. Nah disitulah akhirnya oh iya kita mau motivasi ternyata ortong banyak. Kadang-kadang dia banyak, bukan hanya laki-laki ada perempuannya juga banyak. Disitulah malam-malamnya di sambil kopi, sambil makan, apa namanya. Nah dari situlah kemudian muncul kopi pas banget. Bahwa kita kegiatan di mau ya kalau aku juga ada makanannya. Inilah yang kemudian membuka pikiran-pikiran kita yang kita tidak berhadapan hanya dengan kotak keuangan kuliah atau 2 tahun ini kita vakum para kali. Kemudian kita coba refresh dulu di mana kita. Refresh dulu di mana kita. Tapi masih dalam ruang itu 2 kegiatan. Yang kayaknya kalau misalkan digabungkan gitu ya kabupaten kota Bogor ini diangkat 100 miliar. Bisa lebih. Dan itulah yang akan memicu semangat teman-teman. Ternyata ternyata banyak ya. Nah, itu silahkan dibikin kegiatan perkaderan non formal. Ya, tetap ada dalam kaidah-kaidah aturan, artinya tetap yang tidak keluar sesuatu yang tidak apa yang bertentangan dengan agama gitu ya. Tapi itu yang menyenangkan apakah outdoor apa tadi camping seperti panggillah yang tadi senior itu urusan kembali mungkin senior itu sekarang yang sudah kayak ambil di Karman itu kan. Nah dulu saya diskusi itu kan sudah nasional. Kalau kita sering ada kegiatan-kegiatan diskusi ataupun apa kan dilihat di Kabupaten Bogor apa yang bisa dikembangkan. Apa namanya saya dari pemuda gimana caranya saya bawa program ke Bogor atau diskusi. Pada saat saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah kerjasama dengan organisasi yang fokus terhadap bahaya rokok. Makanya beberapa kali itu saya diskusi tentang rokok. Kemudian anggota dewan yang menang. Saat saya di pusat, ya hasilnya itu mobil merek MBMC karena rokamnya aktif. Nah tadi kalau kita dulu baru itu kita itu. Nah itu ya, jadi itu saja. Apa namanya ya berbagi pengalaman karena kita abi bukan lagi berbicara masalah ini untuk masa depan dan kalau berbicara gadget ya teman-teman ini yang sekarang itu sedang pelakunya karena kan lahir 95 sampai 2010 gadget itu berarti umur 20 sampai 26 22 sampai 26 nah itu ya berarti kita teman-teman yang sedang apa namanya
yang kemudian nanti peralihannya setelah ini ya pasti pemuda. Gak mungkin kan balik lagi ke IPM ke NA, nggak mungkin kan? Balik ke yang membawa itu. Iya. Jadi itu ya yang dibuat nanti kita bakal lah ya. Terima kasih. Selanjutnya ke Kang Yunus, dia bertanya apa perbedaan IMM terhadap sama organisasi mahasiswa Islam yang lain, perbedaan yang signifikan dan yang lebih baik yang Kalau bicara tentang perbedaannya, jadi mungkin saya ingin cerita dulu nih. Jadi sebelum saya ikut IMM itu, saya ikut IMM itu di semester 3, dan di 2016. Jadi kan biasanya kalau MND atau yang lainnya itu biasanya di awal-awal semester udah ada IMM. Tapi memang pas saya mengikuti jadi mahasiswa, nggak langsung jadi IMM saya pertama kali. Tapi memang mengikuti beberapa organisasi sebetulnya. Organisasi yang memang sebetulnya bukan untuk apa namanya, namanya juga muda pertama ya. Jadi saya mengikuti pertama memang ada dulu yang namanya FMB ya, kalau nggak salah, Forum Mahasiswa Bogor. Nah ternyata pada perjalanannya tuh organisasinya hanya sebatas mengacu pada salah satu daerah saja gitu. Dan memang meskipun namanya General Bogor, tapi ternyata kepentingan itu hanya sebatas khusus saja. Nah itu yang sehingga saya mengira bahwa ini nggak akan maju untuk saya pribadi, perkembangannya pun demikian dengan organisasi. Kemudian saya juga sempat ke organisasi sebelah gitu ya. Namanya HMI lah katakan. Di HMI saya sempat bukan, tapi nggak selesai gitu. Hanya sebatas 2 hari saja. Karena kan perkadangannya 3 hari. 2 hari saya akhirnya pulang gitu. Bukan dalam arti konteks itu jadi enggak, tapi mungkin lebih kepada enggak apa ya disebutnya, enggak satu frekuensi dengan saya. Karena kan kita untuk memilih organisasi itu kita melihat diri kita dulu kan gitu, agar minimal kita nggak menjadi benalu untuk organisasinya ataupun kita nggak bisa berkembang di organisasinya. Nah bagi saya perbedaannya seperti organisasi yang katakan karena Cipayung Plus lah, IMM, HMI, PMI, PMKRI, BMKI dan yang lain-lainnya. Tentu kalau kita bicara tentang BMKI perbedaannya jelas. Kalau dia Kristen kita Islam atau mungkin Hindu ya jauh perbedaannya dari sisi agama. Saya nggak mungkin masuk ke NKI atau PMKRI ya gitu, nggak akan mungkin. Tapi sisi lainnya misalnya dengan HMI tetangga yang memang betul-betul tetangga, bukan beda RT, bukan beda gitu, memang beda tetangga saja gitu. Seperti HMI, PMI, kami yang memang ya katakan dia punya ideologinya masing-masing. Nah bagi saya perbedaannya cukup sederhana. Saya melihat bahwa dari belajar Muhammadiyahnya tersendiri dulu. Kalau kita nggak mengenal secara Muhammadiyahnya dulu, maka kita tidak akan mengenal IMM-nya. Bagi saya itu. Kenapa? Saya katakan bedanya mencintai Muhammadiyahnya dulu baru mencintai IMM. Karena titik pusatnya kita akan bergerak pada gerakan-gerakan Muhammadiyahnya. Kalau kita sudah lewat dari situ, maka kita akan berbeda cara geraknya. Contoh, saya ingin membawa dalam analogi ini. Ada salah satu jargon misalnya, tegakkan khilafah dan yang lain-lainnya, sama dengan tujuan Muhammadiyah mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Saya sebagai bahasa sastra dari Indonesia ya. Ini perbedaan dari tegakkan khilafah dan mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Kalau dari sisi makna itu hampir sama. Islam yang sebenar-benarnya itu yang kembali kepada seperti layaknya beribadah Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan cara-cara Muhammadiyah yang terus berinovasi, terus berkemajuan, akhirnya diterima oleh semua kalangan. Tapi beda dengan beberapa organisasi yang mungkin afiliasinya hampir sama, pun demikian yang sifatnya mahasiswa. Kemarin ada salah satu organisasi yang bersekretariat, namanya ya, kalau kebebasan dan kadang salah satu organisasi, dan itu akan mengacu pada ideologinya.
Dan saya kira yang pertama kali yang harus kita bedakan adalah bagaimana kita mengenal ideologi masing-masing. Kalau HMI meskipun kita sama pada akhirnya Islam, tapi mungkin cara geraknya bagaimana. Nah ini yang harus perlu kita pahami gitu. Dan pun demikian PMI gitu, yang mungkin afiliasinya dari MU ataupun yang ada ulama gak ada yang lain gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, apakah kita nggak mungkin juga karena memang saya kampusnya di STK Muhammadiyah Bogor, ya masih saya dirikan dari PMI gitu. Nah itu yang nggak mungkin gitu. Dan itu menjadi satu faktor-faktor yang harus diketahui. Jadi bagi saya, di mana perbedaan dengan organisasi lain adalah pertama adalah kita mengenali dari sisi ideologinya. Dan saya memahami Muhammadiyah dari satu hal lain. Pertama mungkin dari saya belajar dan terus belajar, sehingga saya mengenal Muhammadiyah secara mungkin secara pribadi, secara hafal, bagaimana sempurna. Kalau kita lihat seperti kami, itu kan banyak orang yang mengatakan bahwa kami organisasinya lebih ke sini gitu. Atau mungkin gerakan-gerakan yang lain pun demikian. Jangan sampai kita meskipun saya waktu itu kan mengikuti organisasi 1, 2, 3 misalnya, tapi pada akhirnya saya istiqomah di IMM sampai saya dijaga gitu. Dan saya melihat sisi itu dan saya menikmati itu. Kalau seandainya saya tidak mencintai Muhammadiyahnya ataupun tidak menjadikan saya kepribadian Muhammadiyah, maka kita gak akan bisa membedakan dengan organisasi lain. Pun demikian dengan karakter kita. Karakter Muhammadiyah kan swasembada, tengah-tengah. Tapi bukan berarti kita menjadi penonton gitu, tapi kita yang berperan gitu. Berperan bagaimana kita melihat dari sisi orang lain. Terima kasih kepada Kang Yunus atas penyampaiannya luar biasa. Selanjutnya untuk Hendy sebagai Ketua DPC IMM Bogor, selama tutup Hendy menjabat, apa adalah IMM Bogor ini selama Kang Hendy berjalan ini? Oke, baik. Kalau berbicara kendala, setiap organisasi itu memiliki kendalanya masing-masing. Namun, gerakan IMM adalah gerakan kolektif kolegial. Nah, kalau hari ini berbicara dengan kendala, mungkin generasi di era Z ini lebih secara pribadi itu lebih personal gitu kan. Tidak jiwa sosialnya ada, cuma tidak sepakat apa yang memang generasi kolonial mungkin ya. Apakahnya agak sedikit kurang menurut saya, karena memang kendalanya pertama dari pribadinya gitu kan. Kalaupun memang dia mau belajar, nah kepekaan sosial, kepekaan keinginan belajarnya itu akan muncul, itu akan terbiasa ketika dia terus ingin belajar. Tapi kalau hanya prosesnya angin-anginan gitu kan, nah disitulah yang akan jadi kendala untuk kita mapping gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin secara geografis pun kita masih menjadi satu kendala karena kita masih Bogor Raya gitu kan. Karena bukan menjadi kendala untuk untuk melewati itu, tetapi untuk mengkadernya. Karena beberapa pengurus cabang juga belum merata di berbagai kampus yang ada di cabang Bogor. Walaupun memang hari ini secara perwakilan sudah ada semua, tapi meregenerasi itu yang agak sulit. Makanya periode cabang saat ini saya lebih menekankan kepada pengurus cabang yang hari ini, misalkan contohnya di sini ada Tekniska dari Excellency, masuk pengurus cabang dengan pengurus dari ITB, saya dari STK. Tugasnya saya itu hanya sederhana memberikan tugas ke pengurus cabang. Kalau misalkan saya hari ini di STKIP, saya ini sebagai pengurus cabang, tugasnya itu simpel, satu, kalau bukan kamu bawa orang yang mau menjadi kepengurusan cabang dan dikader oleh dirimu sendiri, seperti saya ke Bagus, ke Rizka, gitu. Jadi
nggak harus kita cari-cari gitu kan, mana yang dikatakan, mana yang dikatakan gitu. Makanya saya dari kendala-kendala itulah yang memang hari ini atau juga lalu yang terakhir secara kendala mungkin lebih kepada teman-teman di berhubungan dengan realistis gitu. Jadi kalau misalkan wilayah-wilayah realistis itu kita sulit untuk masuk ke wilayah sana, tapi kita lagi mencoba cari alternatif secara kemandirian yang tadi kita ingin. Alhamdulillah kita juga IMM Cabang Bogor sedang mengelolakan badan usaha milik ikatan, sehingga hal-hal yang sekiranya kerealistisan itu, kemudian kemandirian yang memang hari ini sedang kita bangun juga bisa menutupi wilayah-wilayah kerealistisan itu. Katakan normal. Kadang kan kita di organisasi kita juga perlu realistis gitu kan, tapi bukan menjadi kita untuk pragmatis gitu kan. Makanya kita pun di pengurus cabang, saya lebih menekankan ke teman-teman, silahkan saya membebaskan teman-teman untuk berkreasi gitu kan. Nah, untuk wilayah realistis itu saya juga serahkan pengurus cabang, banyak yang kerja, tapi saya tidak meminta dan menekan pengurus cabang itu untuk tiap hari hadir untuk IMM Cabang Bogor. Tapi ketika IMM Cabang Bogor memanggil, kalau bahasa Sunda nama wayahna berwayah gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu kan beda ini. Seperti sih kendalanya. Oke, Ibu, mungkin saya ingin nanya kepada rekan-rekan semua apa yang ada yang ingin ditanyakan untuk narasumber kita sebelum acara saya tutup. Nggak ada mungkin ya. Mungkin kalau ada terakhir dari saya kan ya, untuk Kang Hendy selaku Ketua DPC IMM Bogor, kan di sekarang tuh kita kan maksudnya era generasi Z gitu ya, yang mana di era itu zaman itu seperti kita Kang, dari belanja makanan bahkan untuk kendaraan tuh sekarang berpakai digital gitu. Nah, kita selaku mahasiswa, kadang mahasiswa itu dipandang sama masyarakat itu manusia sering ikut demo misalkan. Nah, sedangkan misalnya turun demonya ini dia turun kasih lapangan gitu kan. Padahal sekarang itu udah masuk era digital yang mana mereka bisa demo itu bukan demo apa ya, memberikan gagasan-gagasan mereka lewat media sosial. Namun banyak juga mahasiswa yang mana mereka tuh apa sih kalau gagasan itu kayak akan didengar gitu sama pemerintah. Kalau pandangan itu untuk mahasiswa yang sekarang masih ikut demo itu gimana sih? Oke, baik. Sebetulnya ini pertanyaan yang bisa ditunggu-tunggu sih. Karena memang saya agak lebih bukan membidangi juga, tapi memang lebih konsen di sana gitu kan, lebih konsen di gerakan. Mungkin kalau secara organisasi ada sekjen atau ada Kang Yunus yang memang secara keorganisasian lebih. Nah, jadi gini, perbedaan gerakan mahasiswa di era 98 dengan kita itu justru sangat berbeda. Dulu senior-senior kita atau mahasiswa di era 98 itu gerakannya kenapa turun ke jalan? Karena permasalahannya cuma satu tujuannya, yaitu melengsarkan Pak Soeharto dan kroni-kroninya. Itu kan tujuannya satu. Hanya itu. Karena apa? Karena memang dari situ banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem pemerintahan pasca era itu. Nah, kalau sekarang itu permasalahan itu banyak, permasalahannya banyak. Kita juga terkadang bingung mau menyikapi permasalahan yang mana dulu. Masalah ini ada, ini belum selesai, ada lagi masalahnya, ada lagi. Seakan-akan kita itu terkecoh. Padahal di balik ini itu ada masalah yang lebih besar yang harus kita kaji. Nah, sebetulnya generasi Z ini itu secara gerakan bakal lebih viral, lebih mantap juga gerakannya. Gerakan jalanan harus, karena gerakan jalanan itu adalah gerakan yang sudah final, yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Prinsipnya adalah ketika mahasiswa turun ke jalan, ke lapangan, berarti tandanya itu kalaupun di Bogor berarti Bogor sedang tidak baik-baik saja. Kalaupun di istana berarti kan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya pemerintahannya
gitu kan, bukan Indonesia dan tapi orang-orang pemerintahan yang sedang menjabat sebagai pemerintah. Nah, yang kedua terkait gerakan Z ini, generasi Z ini justru bakal lebih viral. Contoh hari ini terkait ada beberapa kasus yang dimuat oleh oleh media sosial, itu justru lebih kerasa secara dampak sosialnya, secara ini. Cuman kita ini belum terakomodir secara satu. Harus ada sosok satu orang yang bisa mengkonsolidasi kepentingan itu. Harus ada satu orang mahasiswa menjadi katakan menjadi hero-nya gitu kan untuk itu. Cuma hari ini berbagai organisasi itu memiliki ideologi masing-masing, memiliki gerakannya masing-masing, memiliki kepentingannya masing-masing, dan memiliki tujuannya masing-masing. Tujuannya juga satu gitu. Perbedaannya itu aja. Dan gerakan generasi Z, saya masih ini bakal lebih mantap karena bermain media sosial itu justru itulah yang bisa menggunakan seperti di Twitter, kemudian WhatsApp dan terakhir, tidak semuanya masalah itu bisa diselesaikan oleh demo. Kan ada tahapan, kita ada tahapan audiensi. Saya pernah melakukan satu tahapan, yaitu ketika ada satu permasalahan di Kabupaten Bogor. Saya tidak melakukan aksi, saya tidak melakukan audiensi. Kita IMM cabang Bogor hanya membuat tulisan. Tulisan tersebut kita tuangkan dalam opini di media, di portal media online, lalu kita tulis dan katakan wartawan atau jurnalis itu mengirimkan ke lembaga terkait atau ke dinas terkait tulisan kita yang mencoba Bogor, gitu kan. Lalu ternyata dengan ada tulisan tersebut kita dipanggil dan merasa risih dengan tulisan kita. Kita diajak audiensi, diskusi. Kita ditanya kita mau apa, kita bilang kita ingin yang kita tulis itu kemarin itu lebih ke wilayah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor terkait pemerintah. Lalu ada pembangunan yang memang nilai nominalnya besar, tapi pengerjaannya itu tidak sesuai dengan spek. Akhirnya itu dibongkar dan dibenarkan kembali, maksudnya dibetulkan kembali jalan tersebut. Nah, itulah hal-hal kecil gitu kan yang memang sekiranya kita tidak melulu harus turun di jalan. Selagi masih kita bisa tuangkan pikiran kita melalui gagasan, melalui opini, itu bisa. Karena media sosial itu justru akan lebih menusuk ketika narasi kita itu tepat. Mungkin itu saja sih. Mungkin langsung saja statement akhir dari tiga narasumber, dimulai dari kami mungkin. Ya, singkat padat tapi ternyata bermakna. Jadi teman-teman teruslah ciptakan keunggulan-keunggulan di dalam aktivitas kita. Pertama karena kita
kita sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, tadi tingkatkan yang trilogi IMM itu, keagamaan, kemudian intelektualitas, sama masyarakat. Kalau misalkan lemah di antara salah satunya, tonjolkan yang kira-kira mana ada pada diri kita, yang nanti itu menunjang dua yang lemah. Misalkan kita lemah di dalam keagamaan dan intelektual, berarti ternyata kita di dalam bidang kemasyarakatannya itu yang harus diuji. Siapa tahu itu juga nanti menutupi kelemahan itu, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, ya ini harapannya nanti ketum dan sekjen mungkin bantu untuk diskusi. Yang pertama, pemahaman keorganisasian tentang IMM itu juga perlu kemudian ditanamkan kembali. Kemudian keorganisasian itu juga perlu ditanamkan. Karena pertama, IMM ini hampir mayoritas itu kan dari sekolah tinggi teknologi Muhammadiyah. Sekolah tinggi teknologi Muhammadiyah Junsi mayoritas juga karyawan perusahaan. Yang mungkin kalau bukan alumni, mungkin pemahaman tentang keorganisasian Muhammadiyah dan otonomi itu kan kurang. Itu perlu ditingkatkan. Dan ketiganya tadi, sering-sering diskusi, walaupun hanya diskusi berkok. Karena dari situlah muncul ide dan gagasan yang tadinya kita tidak tahu karena kesering diskusi yang tentunya ya ada ide baru seperti itu. Karena dari situlah hal besar bisa diceritakan dari ya hanya sekedar diskusi. Dan terakhir kami juga mohon maaf kalau misalkan apa yang disampaikan tadi itu tidak sesuai dengan nalar dari teman-teman IMM. Karena memang jujur embrio awal itu lahir dari ya. Tetapi minimal lah dari baca dari pertemanan dari sejarah saya sedikitnya ya paham gerakan-gerakan IMM. Jadi kalau ada salah-salah teman ini yang mengecek ya saya juga mohon maaf. Tapi kalau misalkan yang bersifat motivasi itu kira-kira kayaknya bisa menggerakkan kita semuanya, silakan kita bareng. Insya Allah saya sudah sampaikan kapanpun selagi Abi kebetulan ada di Sensi, ya teman-teman yang mau diskusi mau apa, mau di rumah atau mau apa sampai jam berapa pun dia sudah. Terima kasih Pak Tum, ya, Pak Sekjen, salam buat teman-teman yang ada di sana, juga buat Pak Sudiani yang dari virus ya. Lama saya juga nggak ketemu yang mana Pak Sudiani. Biasanya saya ada acara apapun salah satu materi ya, karena pemahaman nasional kabupatennya kan ada itu untuk menambah wawasan kita. Ridho tetap semangat teman-teman nanti yang tidak hadir yang disampaikan hasilnya. Kemudian tidak lanjut, ini kan tidak lanjut dari acara yang kemarin. Dan nanti ada lagi KTN yang dari diskusi yang ada. Rencana tidak lanjut dari diskusi ini juga harus muncul apa musyawarah apa dan komunikasi dengan pihak kampusnya mulai jadi diperbaiki. Ini kekurangan komunikasi itu. Ini nanti teman-teman diarahkan ya komunikasi yang baik seperti apa, ya, komunikasi bahasa seperti apa. Itu perlu dipahamkan aja. Tidak ada kesepahaman antara pihak kampus dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan mau nginap ya juga kita punya guest house. Kalau mau nginap nanti teman-teman bisa menghubungi Pak Nami kalau mau nginap. Tapi kalau misalkan tidak pun ya ada di jalan. Ya mudah-mudahan dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam diskusi yang mungkin lebih hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya statement terakhir dari Yunus, lalu langsung ke media aja deh. Ya, kalau dari saya, kita sebagai kader-kader yang memang harus mempunyai prinsip kalau sudah mulai harus punya akhir. Jadi dalam arti saya mengira bahwa ini adalah anggap ini adalah memulai untuk cikal bakal besarnya IMM Jensi. Maka kemudian kita harus punya target gitu.
Misalnya 3 bulan pertama kita targetnya apa? Entah itu untuk kajian secara intelektual ataupun humanitasnya ataupun spiritual itu sendiri. Terus misalnya target selanjutnya, misalnya kita lebih kepada ingin pengembangan kadernya, ingin lebih banyak kader lagi. Maka dianjurkan nggak harus sekali kok, setahun 2-3 kali juga kalau sanggup dan ada sisa restriknya dipersilakan. Mau berapapun orangnya gitu. Kalau kita nggak harus secara formal kaku banget kok. 5-10 orang juga jadi untuk menjadi perkadaran sendiri. Makanya saya berharap bahwa untuk berkembang dan membangun organisasi adalah ketika memulai harus mempunyai targetnya sendiri. Ya, kalau saya berharap bahwa Alfi adalah salah satu orang yang betul-betul menjadikan IMM menjadi lebih besar. Dan mumpung ada seniornya di Kang Habib. Oke, terakhir mungkin saya tidak terlalu banyak. Pertama, saya minta untuk rekan-rekan IMM cintai dulu IMM-nya, lalu akan muncul kemauan. Setelah kemauan itu ada, silakan teman-teman tadi disambung dengan kami. Tujuannya apa? Ketika kemauan teman-teman sudah terjadi apa, lalu evaluasi dari tujuan tersebut. Karena saya yakin teman-teman semua memiliki potensi masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing. Tinggal bagaimana nanti kita konsolidasi bersama bahwa IMM di Bogor, IMM di Cilengsi, IMM di IPB, IMM di Brebes dan IMM di 6 komisariat yang sudah berdiri ini, kita akan terus majukan, kita akan terus kenalkan bahwa IMM Bogor sesuai dengan tagline yaitu Kasohor. Itu saja, terima kasih. Bila bisa dilakukan, bisa dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sungguh luar biasa, banyak sekali motivasi, pelajaran-pelajaran dan pencerahan yang kita sampaikan, yang kita dapat ya dari para narasumber ini. Semoga apa yang telah beliau semua sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari saya cukup. Terakhir saya mohon maaf apabila selaku pihak panitia dalam saran-saran dan fasilitas yang kurang untuk menjalankan rekan sekalian para hadirin. Saya akhiri, hati-hati di jalan untuk para hadirin khusus narasumber yang di hati jangan jalan-jalan. Bila ini bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.